Sekarang tentang babu nawaqidil wudu'i, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Rukun wudu sudah kita ketahui. Rukun wudu ada 6. Pertama berniat, yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh tangan, lalu mengusap kepala, lalu membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Ini rukun daripada berwudu. Tidak sah kalau salah satunya tidak kita lakukan, tidak terpenuhi. Nah, sekarang ada beberapa perkara yang membatalkan wudu. Artinya yang membuat wudu kita itu menjadi tidak berlaku lagi, alias rusak, alias batal. Nah, ya. Jadi babu nawaqidil wudu, ya. Bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kalau dulu-dulu kita ngaji ya, pertama yang membatalkan wudu apapun yang keluar dari 2 jalan katanya ya. Nah, itu nanti akan datang hadisnya seperti kencing, kentut, berak, kalau perempuan keluar darah haidnya dan lain sebagainya ya. Nah, itu ya. Murtad katanya ya, murtad, makan minum dengan sengaja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini satu persatu. Nah, sekarang hadis yang pertama menjelaskan tentang tidur. Apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Jadi tidur itu adalah mati majazi, disebutkan dengan mati majazi. Jadi mati itu ada 2. Ada mati majazi, ada mati hakiki. Majazi itu artinya kiasan ya. Jadi kalau kita tidur artinya kita mati. Ya kan? Artinya kita mati. Itu tidur itu, dan besoknya kita bangun kembali. Nah, itu. Makanya Nabi ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya, ayanamu ahlul jannati. Rasulullah, apakah penduduk surga itu dia tidur besok? Qala, dijawab oleh Nabi ya, an-naumu akhul mauti, ya, tidur itu saudaranya mati. Wa ahlul jannati la yamutun wa la yanamun. Dan penduduk surga tidak mati dan tidak tidur. Nah, itu jawaban Nabi. Ya, jadi kata ulama, tidur itu adik kecilnya mati, tidur itu ya. Ya, makanya kita bisa kemalingan Pak Lalu karena kita mati, tertidur di tasana apa-apa ya. Nah, itu. Jadi an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Nah, sekarang apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Lalu tidur mana yang membatalkan wudu itu? Apakah tidur duduk seperti ini atau tidur telentang yang membatalkan wudu? Nah, kita baca dulu hadisnya. Yang jelas tidur itu hikmahnya adalah untuk mengembalikan tenaga yang terpakai di siang hari untuk berusaha, untuk istirahat istilahnya. Ya, itu bahasanya rohat, kalau bahasa agama istirahat. Jadi dalam rangka untuk memulihkan kembali tenaga-tenaga yang terpakai di siang hari untuk bekerja. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa. Jadi siang hari dijadikan oleh Allah dalam rangka kita cari kehidupan, cari usaha, cari makan. Sedangkan tidur sebagai pakaian, sebagai istirahat untuk kita tidur. Nah, itu ya. Nah, jadi tidur itu sehat Pak Lalu ya. Jadi orang yang tidak tidur itu kadang-kala bisa kena penyakit. Makanya kita harus tidur secukupnya. Kalau dokter kan minimal 8 jam sehari semalam kita tidur. Nah, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya, sahabat Anas ini dia bercerita, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah sahabat-sahabat Rasul ala ahdihi, pada zamannya, pada zaman Rasul ya. Kana ashabu Rasulillah, adalah sahabat-sahabat Rasulullah itu ya. Ala adihi, pada zamannya ya, yantazirunal isya'a, mereka menunggu waktu isya
Tentu ini setelah sholat maghrib. Mereka menunggu begitu sholat maghrib, mereka duduk-duduk di masjid sambil menunggu waktu. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga kepala-kepala mereka itu agak sedikit condong. Maksudnya begini, karena dia duduk kelamaan, jadi kepala para sahabat, ini namanya takhfiq itu. Hatta takhfiqa ru'usuhum. Yusallu, summa yusallu, kemudian mereka itu sholat, wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu. Jadi sahabat-sahabat ini tertidur, tapi sambil duduk, tapi posisi tetap, hanya kepala itu ke bawah dan ke atas. Nah, terus seperti ini. Begitu datang waktu isya, azan, lalu langsung sholat, dan mereka tidak berwudu. Berarti tidur itu tidak membatalkan wudu. Nah, lalu sekarang perbedaan pendapat ulama, apakah tidur duduk yang tidak membatalkan, ataukah tidur terlentang? Nah, ini dia. Jadi di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Saya bacakan saja di sini ya. An-naumu min jalisin mutamakkinin la yanqudul wudu. Tidur dari orang yang duduk secara tetap itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini apalagi kalau dia tidur hanya seperti ini, tidak bergerak, tidak bergoyang kepalanya, sama sekali tidak membatalkan wudu. Ini dulu, dia begini saja misalkan. Tidur, walaupun dia ngorok tapi tetap posisi seperti ini, tidak batal wudu. Hadis ini saja sampai tahfiqo katanya. Tamilu agak condong ke bawah, mau turun. Lalu mereka sholat isya dan tidak berwudu. Jadi yang jelas, tidur dalam keadaan duduk tetap, dan juga walaupun kepala mereka sedikit bergerak ya ke bawah, berarti tidak batal wudu ya. Tidak membatalkan wudu. Nah, itu. Amal igma wal junu was sukar fahiya naqidatu lil wudu ilhaqan laha binaumi bi jami'i zawalil aqli fi kulli hal. Nah. Kalau dia igma itu penyakit ayan mopok. Kalau dia tiba-tiba mopok, hilang akalnya, itu batal wudunya. Ya. Kalau tiba-tiba gila misalkan, tiba-tiba mopok, ya. Nah, itu berarti akalnya hilang, maka itu batal daripada wudunya, ya. Nah, waqtalafal ulama fi naqdil wudu bi naumi, fa nazara Malik ila sifatin naum. Berbeda pendapat ulama tentang yang membatalkan wudu dengan sebab tidur. Maka Imam Maliki melihat dulu sifat tidur itu bagaimana. Nah, ya. Faqala in kana thaqilan, ya. Jika tidurnya itu berat, misalnya pokoknya pulas tidur pulas sehingga dia tidak menyadari siapapun misalnya dengan saya berarti, ya. Wa huwa alladzi la yahussu sahibahu bima fa'ala bihadratihi. Jadi orang yang tidur itu tidak mengetahui, tidak merasa, tidak mengetahui apapun yang terjadi di hadapannya, itu dia tidak tahu. Naqadal wudu, itu batal wudunya kata Imam Malik. Ya. Jadi kalau dia tertidur, tidak dia dalam keadaan duduk ataupun berbaring, sifatnya umum tidur ini. Baik dia tidur duduk ataupun tidur berbaring. Yang penting pulas mai tidak apa-apa batal. Itu namanya naum sakit, yaitu naum yang berat. Wa in kana khafifan pada. Nah, kalau tidurnya ringan itu tidak membatalkan wudu. Beda dengan ini separuh malam. Si tidur lalu ada yang masih dengar. Jadi belum kehilangan akal. Ada orang tidur ya, saya bilang kadang-kadang aku kerok, kadang ini kan kok dengar. Kalau ada orang datang atau rasi dengar, itu tidur ringan. Sekalipun kadang-kadang ini terlorong, tapi suara-suara bisa kita dengar, ada gerakan kita tahu.
Itu kata Imam Maliki. Wa nazara Syafi'i ila sifatin naim. Kalau Imam Maliki melihat sifat tidurnya. Nah, ya, sifat tidurnya. Kalau tidurnya pulas, berat, batal. Kalau tidak batal. Nah, sekarang Imam Syafi'i melihat kepada orang yang tidur. Ya. Wa nazara Syafi'i ila sifatin naim. Nah, kalau Imam Syafi'i melihat kepada orangnya, orang yang tidur. Faqala innama mungkinan maq'adatuhu minal ardi la yanqudu wudu'uhu. Nah, kalau dia tidur dalam keadaan posisi tetap duduknya dari bumi, dari tanah, tidak membatalkan wudu. Wa illa intaqada. Kalau tidak batal. Artinya, kalau dia duduk dalam keadaan tidur tapi tetap posisi tidak bergerak sedikit pun, maka tidak batal wudu. Itu kata Imam. Wa qala Abu Hanifah innama ala halatin min ahwali shalah. Itu ya. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mana? Kalau dia tidur dalam keadaan sholat, ka'annama qa'iman, dia sembahyang berdiri tapi dia tertidur misalkan dalam keadaan berdiri, ya. Au qaidan atau duduk, au sajid atau sujud, lam yaqudul wudu. Itu tidak batal wudunya. Misalnya sembahyang, Allahu Akbar, imam berulang bacaan ayat sambil tertidur dalam keadaan berdiri ataupun duduk, misalkan tahiyat, imam mensilai tahiyatnya belu doa-doa nyambung, nah itu tidak batal. Kata Abu Hanifah, wa illa intaqada, kalau tidak batal. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, idza nama qa'idan aw qa'iman lam yaqudul wudu. Imam Ahmad kalau dia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri tidak batal wudu. Wa illa, kalau tidak maka batal. Nah, itu. Jadi luar biasa ini perbedaan pendapat para ulama tentang tidur ini, ya. Nah, tetapi ulama sepakat kalau tidurnya terlentang, tidur biasa, apalagi sampai ngorok terpulang, itu sudah jelas, itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nah, kalau ragu-ragu misalkan ya wudu. Seperti itu perut, misalkan ya berwudu lah, untuk menghilangkan keraguan. Sampai seperti itu ya ulama-ulama kita memikirkan, ya. Jadi kita sudah terima, sudah masa ini baru, ya. Tidak ada yang tertinggal, sudah dijelaskan semua oleh para ulama. An Aisyah radhiyallahu anha qala. Nah, datang Aisyah berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi. Datang Fatimah binti Hubaysh kepada Nabi. Faqalat, lalu dia berkata, Fatimah ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun ustahatu fala aqul, ya. Sesungguhnya aku ini perempuan yang istihadah. Istihadah itu artinya yang keluar darahnya terus-menerus begitu. Fala aqul, maka saya tidak dalam keadaan suci. Apa ada'u sholata? Apakah saya meninggalkan sholat? Qala la, tidak. Inna dzalika irkun. Nah, kalau yang demikian itu adalah irkun wa laysa bihaid. Irkun itu asal maknanya ini dalam. Nah, makanya rahim, mengapa anak itu berada dalam rahim? Karena rahim itu berada dari yang sangat dalam sekali, dalam, keluar dari rahim yang dalam itulah, sangat dalam. Itulah sebab itu kata ulama, mengapa cinta dan sayang perempuan itu lebih, karena apa? Rahimnya itu di dalam, anaknya itu dari dalam dia keluar, sangat dalam. Itu menunjukkan cinta dan sayang sangatlah dalam. Irkun itu bisa diartikan keringat juga boleh. Irkun itu asal usul boleh juga, banyak artinya irkun itu, ya. Nah, walaysa bihaidin, dan bukanlah darah haid. Nah, nanti kita jelaskan. Fa iza aqbalat haidatuki, kalau memang datang darah haidmu, keluar darah haidmu, pada isolata, tinggalkan sholat. Wa iza adbarat, dan apabila sudah pergi selesai, fagsili, maka kamu mandi. Fagsili angkidah, maka
sucikanlah, bersihkanlah dari mudarat, summa sholli, kemudian sembahyanglah. Walil Bukhari, menurut Imam Bukhari, summa tawadda'i li kulli sholatin, kemudian berwudulah bagi tiap-tiap sholat. Nah, jadi darah yang keluar dari perempuan itu ada 3 macam, ya. Ada beberapa macam darah yang keluar dari perempuan. Pertama dinamakan darah wiladah. Darah wiladah itu adalah darah yang mengiringi anak. Ya, begitu anak keluar langsung ada darah. Begitu anak keluar, besoknya ada darah yang keluar secara terus-menerus sampai maksimal 2 bulan, 60 hari. Itu dinamakan darah nifas. Nah, perempuan dalam keadaan nifas itu tidak boleh sholat. Nah, tidak boleh sholat. Yang kedua namanya darah haid. Nah, darah haid ini darah yang keluar sebagai tanda bukti bahwa perempuan itu sehat walafiat dan sebagai tanda bahwa perempuan itu sudah akil baligh, sudah mukallafah menurut agama. Artinya sudah berkewajiban untuk melakukan perintah-perintah agama seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain sebagainya. Nah, dan darah haid itu seperti yang sudah kita jelaskan, dia punya ciri tersendiri. Warnanya sedikit agak kemerah-merahan, seperti merah kehitam-hitaman, seperti warna hati, ya. Nah, seperti bajunya Pak Lalu itu, seperti ini, begitulah. Nah, itu warna darah haid, ya. Jadi merah tapi agak kehitaman. Beda dengan darah biasa, itu agak merah. Yang kedua, dia baunya amis, ya, baunya amis. Yang ketiga, kalau dia keluar sedikit terasa perih bagi perempuan. Nah, kalau ini yang keluar dari perempuan berarti itu darah haid. Nah, selama darah haidnya itu keluar, maka perempuan tidak boleh melakukan segala aktivitas ibadah, ya, seperti sholat, berpuasa, ngaji dan lain sebagainya. Jadi kalau dia zikir-zikir biasa itu tidak ada masalah. Nah, itu. Jadi dia tidak boleh melaksanakan ibadah. Nah, itu biasanya paling maksimal 2 minggu 15 hari. Biasanya 6 sampai 7 hari atau seminggu. Itu paling sedikit 1 hari 1 malam atau sebentar saja. Nah, sekarang yang ketiga ada namanya darah istihadah. Darah istihadah ini adalah darah yang keluar dari perempuan di atas maksimal keluarnya darah haid, yaitu di atas 15 hari. Nah, kalau ada yang keluar dari perempuan darah setelah dia haid itu di atas 15 hari dan warnanya seperti darah biasa, itu namanya darah istihadah. Dia hanya diperintahkan berwudu, setiap kali keluar darahnya itu, dan tetap diperintahkan untuk sholat kalau darah istihadah. Tapi kalau darah haid itu tidak boleh. Nah, apapun bentuk darah yang keluar dari perempuan itu batal wudunya secara umum, ya. Jadi segala bentuk darah yang keluar dari perempuan itu semuanya membatalkan wudu. Nah, jadi kalau darah haid yang keluar, perempuan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh ngaji, tidak boleh tawaf kalau dia berada di Mekah. Nah, kalau zikir-zikir biasa silahkan. Nah, tapi kalau darah istihadah itu menunjukkan darah penyakit. Secara itu darah penyakit. Dia keluar setelah 15 hari keluar darah haid. Nah, itu apalagi seperti zaman sekarang kan ada penyumbatnya, sotek. Jadi perempuan itu kalau keluar, ya, segera dibersihkan, ya, kalau datang waktu dibersihkan dulu, boleh disumbat pakai sotek, berwudu, sholat. Jadi kalau istihadah itu tetap dia wajib sholat. Jadi harus berwudu. Jadi yang jelas, apapun yang keluar dari perempuan itu batal wudunya. Apakah darah haidnya, apakah darah istihadahnya, darah nifasnya, wiladahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Itu dia. Jadi Jadi darah haid itu darah istihadah semuanya membatalkan wudu. Begitu juga kalau kita laki kencing, ya, mazi,
wadi apapun yang keluar dari kemaluan kita itu semuanya juga membatalkan wudu. Ya. Nah ini kan perempuan. Jadi itu perempuan inilah di sini dikatakan jawazu istifa'il mar'ati bi nafsiha wa musafahatiha li rajuli fima yata'allaqu bi ahwali nisa. Jadi perempuan itu boleh minta fatwa kepada laki-laki yang dianggap bisa mengerti hukum agama terkait dengan keadaan perempuan. Seperti ini kan dia langsung bertanya sama Nabi. Nah, jadi kalau ada perempuan bertanya sama Ustaz Khalid dijawab itu. Misalkan Ustaz Sirwan misalkan, jadi perempuan itu dibolehkan bertanya kepada laki-laki terkait dengan ahwal masa. Jadi segala keadaan-keadaan yang terjadi pada perempuan. Misalnya dia tahu kita, tahu paham agama kan, belajar ngaji. Misalnya tadi bertanya, jangan dijawab. Gitu. Kalau tidak bisa ya dikatakan tidak bisa, nanti dicarikan. Jawazu simai sotil ma'ala di hajah, itu boleh mendengar suara perempuan karena hajat, karena perempuan seperti itu. Ya, jadi perempuan itu kan kita ini bukti misalkan orang yang memberikan fatwa. Nah, dia datang bertanya, harus dijawab. Saat itulah kata ulama, laki-laki itu boleh mendengarkan suara perempuan. Damul istihadati hadasun min jumlatil ahdas nafilu lil wudu. Bayadul wudu ala al-mar'ah al-mustahadah li kulli shalat. Jadi darah istihadah itu adalah termasuk hadas, jadi membatalkan wudu. Maka wajib bagi perempuan yang istihadah setiap kali sholat untuk berwudu. Itu ya. Damul haid najisun wa kadza damul istihadah. Jadi darah haid ataupun darah istihadah tetap itu najis. An-najasatu tajibu izalatuhu 'anil badan wa thawb wal makan. Najis itu wajib dibersihkan dari badan, pakaian dan tempat. Seperti ini, darah kan berarti dari badan kita wajib dibersihkan perempuan. Tahrimu shalah 'alal haid, haram salat bagi perempuan yang haid. Al-mustahadah la tatruku sholata, perempuan yang istihadah itu tidak meninggalkan sholat. Jawazu waqil mustahadah, kalau umpamanya istri lagi keluar darah haidnya, darah istihadahnya itu boleh digauli istrinya, suaminya. Kalau haid tidak boleh. Ya, kalau istri sedang haid, haram hukumnya laki meniduri. Tapi kalau dia istihadah itu boleh. Nah, itu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Nah ini. Kuntu rajulan mazza'an. Saya ini laki-laki yang banyak sekali keluar mazi, kata sahabat Ali. Ya. Tapi dia malu untuk bertanya kepada Nabi, apa itu mazi? Ya. Jadi mazi itu ya keluar, ya. Mazi itu keluar ketika dia bercanda dengan perempuan. Itu namanya mazi. Misalkan atau melihat misalnya foto-foto gadis manis cantiknya, ada tipu nafsu sehingga keluar cairan berwarna putih dari kemaluan kita, itu namanya mazi. Ya. Kata Ali, saya ini kuntu rajulan mazza'an. Saya ini laki-laki yang banyak keluar mazi. Tapi saya malu bertanya sama Nabi, kata Ali. Fa'amartu Miqdad, maka saya suruh ya Miqdad, ya seorang sahabat Miqdad bin Aswad. Ada seorang sahabat namanya Miqdad bin Aswad, itu yang disuruh bertanya oleh Sayyidina Miqdad. Tanyakan kepada Rasulullah itu gimana? Ayas ala Nabi, untuk bertanya kepada Nabi, fasa'alahu, maka Miqdad bertanya kepada Nabi. Faqala fihi wudu, padanya wajib. Coba tanya Nabi, kalau keluar mazi itu bakal wudu benar. Pergilah Miqdad bertanya kepada Nabi. Fihi wudu, wajib wudu. Berarti siapapun yang keluar mazi itu wajib berwudu. Begitu juga wadi. Kalau wadi itu cairan putih keluar karena lelah misalkan. Dan lelah itu namanya wadi. Kemudian mani yang keluar. Jadi kalau laki-laki ada 3 cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki. Pertama namanya
wadi, kalau wadi itu sama-sama cairan putih, tapi akibat kelelahan, capek itu biasanya ada. Coba diperhatikan kalau kita kencing, kalau kadang-kadang ada yang itu namanya wadi. Ada juga mazi. Nah, ini mazi ini ketika ada nafsu, ya, ketika ada nafsu itu namanya mazi. Nah, kalau mani itu akibat hubungan badan kedua. Nah, jadi wadi dan mazi itu membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi. Sebaliknya, kalau mani itu mewajibkan mandi saja, tidak mewajibkan wudhu. Karena dia telah kalau keluar air mani yang lebih besar diwajibkan, yaitu mandi, daripada sekedar berwudhu. Jadi kalau orang sudah mandi wajib, kalau dia tidak berwudhu itu tidak ada masalah. Nah, makanya sebelum misalnya kalau kita janabah itu mandi wajib itu, misalnya bersih, misalnya kalau berhubungan dengan istri itu kita disuruh basuh tangan dulu, lalu basuh kemaluan, sebelum kita mandi basuh tangan kemaluan, lalu kita berwudhu seperti wudhu biasa, barulah kita mandi secara lengkap. Nanti tidak usah wudhu lagi, jadi itu sudah cukup. Kalau urusan kemaluan nih, Kenapa? kita mandi. Jangan disentuh. Lagi kan sudah tadi dibasuh dulu, jadi sudah dihitung itu pembasuhan itu, ya. Dibersihkan dulu tangannya, kemaluannya itu dibersihkan dulu, baru berwudhu seperti wudhu biasa. Nah, jadi ya kalau keluar wadi, keluar mazi bagi laki-laki berarti membatalkan wudhu. An Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi. Adalah Nabi mencium sebagian istrinya. Tsumma kharaja ila sholati, kemudian keluar untuk sholat, wala yatawadda, dan Nabi tidak berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Nah, ini yang dipegang oleh mazhab Hambali. Ya, begitu juga Hanafi. Jadi kalau bersentuhan termasuk mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Ini berpegang kepada ada juga firman Allah dalam Al-Quran, aula mas'umun nisa, itu surat An-Nisa, itu atau menyentuh perempuan. Nah, ada dua pendapat ulama menyentuh itu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu mujarradul lafz, pokoknya mana dinamakan bersentuhan pasti batal. Kalau Imam Ahmad, Abu Hanifah namanya lamasa itu adalah jima, katanya hubungan suami istri, itulah yang membatalkan. Kalau hanya sedang bersentuhan tidak membatalkan. Itu kata Imam Ahmad, juga Imam Hanafi. Kalau Syafi'i pokoknya bersentuhan batal wudu. Nah, saya bacakan di sini. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabi wal mursalin fala tashri'a ba'dahu. Yu'assisu ya. Ba'dahu yu'assisu wala wahya ba'dahu. Yanzilu ma'a tajaddudil hawadith wal juz'iyat bi tajaddudil ahwal wa syu'un. Ya. Jadi Jadi Nabi itu kan penutup Nabi dan Rasul. Setelah Nabi tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Walaupun demikian, segala persoalan itu timbul lagi, persoalan ya. Nah, persoalan baru timbul, ya, baik yang kecil ataupun yang besar. Oleh karena itulah, iktabat hikmatullah ta'ala rahmatan bihadzil ummah ayyabsaha bi ulamaiha majalat ziyad. Nah, oleh karena itulah merupakan hikmah Allah dan sebagai bentuk rahmat Allah memberikan keleluasaan untuk adanya ijtihad, ya, yaitu kesungguhan di dalam mencari kepastian hukum berdasarkan nas-nas dan lain sebagainya. Nah, termasuklah di sini bagaimana ulama berbeda pendapat tentang firman Allah aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Nah, jadi menurut Imam Ahmad, ya, menyentuh perempuan maksudnya adalah jima, katanya. Tapi kalau Mas Syafi'i itu pokoknya bersentuhan batal. Nah, saya bacakan di sini, ya.
Lapsul mar'ati wa taqbiliha la ya lapsul mar'ati wa taqbiluha la yaqudul wudu'a. Jadi menyentuh perempuan dan menciumnya tidak membatalkan wudu. Wa bi akhadha Abu Hanifah. Ya, inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i al-lamsu biduni haid li ghairi muhrim yaqudul wudu. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh tanpa ada haid, tanpa ada batal. Misalnya kalau kerudungnya lapis itu tidak batal, jadi tanpa lapis lah. Bagi yang bukan muhrimnya membatalkan wudu. Wa inda Ahmad wa Malik al-lamsu bi syahwah yuqidul wudu. Nah, kalau Imam Ahmad, Imam Maliki menyentuh dengan ada nafsu, itulah yang membatalkan wudu. Jadi kalau sudah misalnya kebebasan sudah naik lima, nah itu tidak batal. Atau al-qublah min al-lamsi yang kudul wudu. Nah, itu ya. Jadi mencium itu termasuk daripada menyentuh. Yang taqidul wudu minha bi syahwatin inda Ahmad. Kalau mencium karena dorongan nafsu itu batal kata Imam Ahmad. Ya. Wa Malik wa idal Hanafiyah la yantaqidu wudu biha. Nah, kalau Imam Hanafi tidak batal. Nah, itulah yang pendapat para ulama tentang mencium yang termasuk bagian daripada menyentuh perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza waja'a ahadakum apabila mendapatkan salah seorang kalian fi batni syai'an di dalam perutnya sesuatu fa ashkala alaihi lalu sulit atasnya akharaja minhu syai'un amla apakah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak. Nah, buruk dalam tiang kan? Tapi tidak kan? Ini kan sembunyi tiang. Nah, kalau hanya sekedar bunyi saja itu tidak membatalkan wudu. Pada yakhrujanna minal masjid, janganlah ia keluar dari masjid, maksudnya berarti tidak batal wudunya, tetap saja di masjid. Hatta yasma'a sautan, sehingga ia mendengar suara au yajidariha atau mendapatkan bau. Kecuali benar seorang menentut di arah ataupun di arah abu baru. Jadi kalau sudah masih raus-raus biur-biur di tiang tanpa ada rasa di dubur kita berarti tidak batal wudu sehingga kita dengar suara kentut atau ada bau yang kita yang penting kita sendiri kan bisa merasakan kalau kita kentut atau tidak. Kalau hanya sekedar bunyi biasa kan kalau tiada ini sembunyi. Nah itu tidak, itu namanya. Jadi apabila mendapatkan kita wajah bibat syai'an, apabila mendapatkan salah yang terkait sesuatu bibat ini pada perutnya syai'an sesuatu, fa ashkal alaihi maka sulit atasnya, ya dia bingung. Akharaja minhu syai'un amla, apakah keluar darinya sesuatu atau tidak. Fala yakhrujan minal masjid. Jangan ia keluar dari masjid karena maksudnya berarti ia tetap dalam keadaan berwudu belum batal hatta sehingga yasma' sautan sehingga ia mendengar suara kentut au yajidaruha au yajidalika atau dia mendapatkan apa? Bau, merasakan bau. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ragu-ragu itu tidak punya pengaruh ya. Dulu apakah keluar kentut atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita kentut kita bisa merasakan, ya kan? Yang jelas kentut membatalkan wudu karena termasuk apa yang keluar dari dua jalan. Arih yumkidul wudu. Jadi itu angin kentut maksudnya apa namanya membatalkan wudu. Antolkin bin An.